Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita dan sudah siap untuk menyembah Tuhan. Amin saudara, haleluya. Mari sama-sama kita mau menyatukan hati kita. Kita mau tundukkan kepala dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih buat waktu yang terbaik ini. Kami mau bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami boleh beribadah untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau datang membawa hati kami, persembahan kami, ucapan syukur kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Layakan kami masing-masing yang datang pada pagi hari ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, amin. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
demi musim, tahun demi tahun terjadi dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita terjadi musim kesulitan, musim berkat, kebahagiaan, duka, suka. Mari kita mau datang kepada Tuhan, sebab hanya Yesuslah segalanya dalam hidup kita. Dialah yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dia yang memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Dia yang memberikan pengharapan yang baru bagi saya dan saudara. Mari dengan penuh kerinduan kita mau nyatakan di hadapan Tuhan kita, Bapa kita yang selalu senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Mari pegang Tuhan dan jangan lepaskan tangan Tuhan. Sebab dialah sumber dari segala sumber. Dia yang mengerti isi hati saudara. Dia mengerti isi hati saudara. Dia yang mengerti apa yang menjadi keperluan saudara dan kesulitan saudara. Mari bawa kepada Tuhan. Kita mau panggil namanya dan nyatakan di hadapan Tuhan. Kita mau panggil namanya. Nama di atas segala nama. Nama yang penuh kuasa itu. Mari sama-sama kita mau panggil namanya. Oh Yesus. Oh Yesus. Yesus. Kau berarti bagiku. Lebih lagi katakan, oh Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat katakan, mari jemaat serukan kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat berarti bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesenangan Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup sama. Sekali lagi katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesenangan Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin saudara. Ketika hidup kita rukun bersama-sama dengan keluarga, maka berkat-berkat yang daripada ilahi itu tercurah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita mau lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Jemaat sendiri katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan curah. Sebab kesanalah.
lagi jemaat katakan seperti minyak. Mari sama-sama katakan seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut jubahnya dulu, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah hati kita tetap percaya, walau bumi bergoncang, walaupun dunia tidak jelas, tetapi hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin saudara. Mari lebih lagi semangat buat Tuhan kita. Hati kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sebab Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebab Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita mengatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berubah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesempatan yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari kita mau angkat tinggi-tinggi persembahan, persepuluhan dan komitmen kita. Bapak, tidak henti-hentinya kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat jaminan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang, kami membawa persembahan, persepuluhan komitmen kami. Kami mau taburkan ke dalam bait-Mu, ke gereja-Mu di tempat ini. Pakailah setiap taburan kami untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami siap menabur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau lebih lagi, kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam satu kasih dengan bersehati. Biarlah ini menjadi komitmen kami, setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan dari awal, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biarlah kami terfokus hanya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Mari lebih lagi kita mau nyatakan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biarlah setiap kita bersama dengan keluarga kita
bersatu hati untuk sampai akhir mengasihi Tuhan, sampai akhir mengiring Yesus. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Jemaat katakan, ini kerinduan kami Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bersama keluargaku, bersama saya undang hambanya Pendeta Thomas, melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan, Allah yang Maha Besar, Allah yang telah membentuk keluarga di dalam dunia ini, termasuk Allah yang membentuk keluarga kami. Biar Tuhan terus memberkati keluarga kami masing-masing, supaya kami benar-benar menjadi keluarga seperti rencana yang Tuhan inginkan. Berkati anak-anak kami yang sebentar akan berpisah, mereka akan beribadah dengan cara mereka di tempat yang lain. Tuhan berkati guru yang membimbing, kira terus mereka bertumbuh semakin besar, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Saudaraku, pada hari ini minggu yang terakhir kita akan belajar firman Tuhan tentang tema keluarga. Kita telah 4 minggu belajar tentang keluarga dengan pertanyaan, mengapa Tuhan membentuk lembaga keluarga di dalam dunia ini? Saudara, kita belajar 4 minggu. Yang pertama kita belajar bahwa keluarga dibentuk supaya kita menjadi kuat ketika menghadapi tantangan. Karena keluarga itu yang sehat akan mendukung satu sama lain. Terus sebabnya Tuhan membentuk keluarga, sehingga pada waktu kita menghadapi masalah, kita akan kuat karena ada keluarga yang mendukungnya. Yang kedua, kita belajar
Tuhan membentuk keluarga di dalam dunia karena Tuhan pakai keluarga untuk membentuk karakter kita. Jadi karakter kita itu dibentuk dari keluarga. Dan minggu yang lalu kita belajar bahwa keluarga dibentuk Tuhan untuk saling melengkapi. Pasangan kita, suami atau istri itu sangat berbeda. Karakternya berbeda, latar belakangnya berbeda, kebiasaan berbeda, dan banyak sekali. Dan dipersatukan dalam keluarga itu sangat sulit, tapi hanya satu cara dua yang berbeda itu bisa menjadi satu, seperti yang Tuhan ajarkan. Oleh sebab itu, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Kesatuan dalam keluarga, dalam perbedaan bisa terjadi ketika suami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga yang mungkin sudah puluhan tahun dijalani, dan istri juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan keluarga yang mungkin juga sudah puluhan tahun dijalani, dilepaskan semua, dilepas. Lalu membangun pola yang baru yang disepakati oleh suami istri, itu yang bisa menyebabkan suami istri bersatu. Dan pada hari ini kita akan belajar mengapa Tuhan membentuk keluarga. Tuhan membentuk keluarga untuk melahirkan keturunan ilahi. Nah, saudara, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat 28 disebutkan bahwa beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Tetapi bukan berarti tujuan keluarga hanya untuk melahirkan anak, memenuhi bumi. Bukan seperti itu. Tidak ada gunanya jikalau punya anak banyak, tetapi semua anak-anak itu bermasalah. Terus sebabnya yang disampaikan Tuhan di dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-15, kita akan baca bersama-sama dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua, ayat 15. Kita akan baca bersama satu ayat ini, mari. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Jadi bukan sekedar melahirkan anak, bukan sekedar melahirkan keturunan, tapi ada batasan jelas, dikatakan melahirkan keturunan ilahi. Keturunan yang anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan tugas tanggung jawab untuk mendidik anak-anak ini kepada orang tua. Jadi bukan sekedar menghasilkan anak, lalu kasih makan, menyekolahkan, tapi mengabaikan didikan rohani. Nah, saudaraku, itulah sebabnya kita akan melihat pada hari ini bahwa keluarga itu dibentuk untuk melahirkan keturunan ilahi, generasi yang takut akan Tuhan. Orang tua mengasihi anak-anaknya, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tuanya, dan sebagainya. Itu yang dikehendaki Allah dalam sebuah pernikahan, dalam keluarga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Tuhan memberikan perintah supaya orang tua memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tuhan berkepesan, jangan menimbulkan kemarahan bagi anak-anakmu, tetapi didiklah. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, dikatakan yang dengan cukup jelas firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Allah memberikan perintah kepada orang tua supaya membimbing anak-anaknya. Enggak mungkin anak itu kalau tidak dibimbing sejak kecil lalu besar menjadi orang yang takut akan Tuhan, tidak mungkin.
seperti 2 minggu lalu bahwa karakter anak dibentuk dalam keluarga. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita memiliki karakter yang takut akan Tuhan, ya kita harus didik mulai awal. Kalau kita menginginkan anak-anak kita menghormati Tuhan, ya kita harus didik dari awal. Jadi ini peran orang tua, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan anak. Ketika orang tua mengabaikan didikan ini, sehingga anak bertumbuh menjadi dewasa, menjadi besar, dan akhirnya melawan orang tua. Atau mungkin berani dengan orang lain, atau mungkin melakukan perilaku yang jahat. Mungkin evaluasinya, apakah kita sebagai orang tua sudah mendidik anak-anak kita sejak awal? Nah saudaraku, kita akan belajar hari ini. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 4, dikatakan dengan cukup jelas firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ini perintah, bukan pilihan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dipercaya anak, berarti kita ingat Tuhan berkata, didiklah. Ada banyak kasus yang terjadi ketika minta anak, kemudian diberi anak, kemudian anak itu pendidikannya diserahkan ke pembantu. Dikasih makan, diberi uang, apapun kebutuhan anak dicukupi. Lalu orang tua sibuk bekerja dan mengabaikan didikan pada anaknya. Saudaraku, dikatakan kenapa? Alasannya di dalam ayat yang ke-6 dari Efesus pasal 6 ayat 1. Kalau kita mendidik anak supaya anak itu cinta Tuhan, memiliki karakter ilahi, dan hormat kepada orang tuanya. Jadi ini semua menjadi harapan kita bagaimana anak-anak kita bisa mencintai Tuhan. Setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya menghormati juga orang tuanya. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya memiliki karakter ilahi. Satu cara yang dapat menyebabkan semua itu, ketika kita sebagai orang tua mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Banyak orang tua sangat berani mendidik anak dalam pengetahuan. Ya, misalkan dicari sekolah yang terbaik, dileskan, macam-macam, supaya pengetahuan mereka menjadi banyak sekali. Tetapi mengabaikan perkara rohani. Akibatnya apa? Mungkin anak ini menjadi pintar, tapi pintar yang berperilakuan jahat. Kenapa? Karena tidak ada didikan untuk mencintai Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa ini dampak dari keluarga sangat penting ya, peran orang tua. Khususnya ini kepada Bapak, sangat penting sekali peran orang tua. Dampak ketidakhadiran keluarga, kalau kita melihat, dampak ketidakhadiran keluarga artinya ketika keluarga itu mengalami disfungsional, artinya apa disfungsional? Artinya peran Bapak fungsinya tidak ada. Nah, saudaraku, jadi keluarga yang disfungsional itu adalah orang tua yang melalaikan fungsinya mendidik anaknya. Menyebabkan gambaran kasih Bapa akan rusak. Saudaraku, kita tahu bahwa Allah Bapa itu mengasihi manusia. Jadi kalau
Seorang ayah yang tidak mengasihi anaknya, yang tidak mendidik anaknya, yang berlaku jahat kepada anaknya, yang berlaku kejam pada anaknya, anak itu tidak bisa mengasihi Allah Bapa. Saya punya pengalaman pelayanan ini, seorang anak yang sangat sulit mengasihi Tuhan. Karena dia melihat bapaknya itu sangat kejam, marah-marah, memaki-maki, membentak-bentak terus. Anak ini ketika remaja sulit. Dia berkata Allah Bapa itu baik. Karena di hadapannya ada seorang bapak yang berlaku tidak mengasihinya. Nah, itu sebabnya, jadi kalau kita sebagai orang tua tidak melakukan fungsi kita, jikalau kita mengalami disfungsional, tidak menjalankan fungsi kita dalam mendidik itu, maka anak kita tidak akan bisa merasakan kasih Bapa. Ada penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar, John Hopkins, dikatakan gadis remaja yang hidup dalam keluarga tanpa ayah, 60% cenderung melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kenapa? Ya karena anak gadis itu bertumbuh tidak bisa membedakan antara kasih dan seks. Jadi ketika tanpa peran ayah, ada om-om yang mendekati gadis ini, dia merasa dia mengasihi. Gadis itu curhat. Lalu om itu membelikan sesuatu, dia berpikir ini mengasihi, jadi nggak bisa. Lalu akhirnya dibawa ke suatu tempat oleh om-om ini. Kalau menganggap om ini mengasihi. Soalnya ada banyak kasus terjadi seorang gadis yang terbawa ke situ karena apa? Karena peran ayah bapaknya itu tidak nampak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi betapa pentingnya peran dari Allah Bapa. Dampak ketidakhadiran peran ayah dalam keluarga, itu ada survei yang dilakukan oleh Dr. Arman Nicolin. Dikatakan demikian surveinya, yang pertama dikatakan bahwa seorang anak yang hidup tanpa kehadiran ayahnya, anak itu rendah berjuangnya, motivasinya nggak ada, tidak bergairah, tidak begitu semangat untuk meraih cita-citanya. Kenapa? Karena menganggap bapaknya nggak mengasihi, bapaknya nggak bangga. Sehingga anak itu ya nggak ada semangat untuk berjuang. Dan yang kedua, rendah nilai hidupnya. Dia hanya melihat kenikmatan sesaat saja dan mengabaikan penyebab-penyebab kenikmatan sesaat itu. Nah, contohnya banyak yang lari dalam masalah seks bebas, lari dalam minum-minuman dan sebagainya. Ingin memburu nilai kenikmatan sesaat, nggak berpikir panjang dampaknya itu. Dan dampak yang ketiga, jikalau peran ayah tidak nampak dalam keluarga itu akan hilang
gambar dirinya. Gambar diri seorang anak itu hilang. Dia menganggap saya gagal. Dan yang paling bahaya, dia mengalami tingkat yang tinggi dalam kenakalan. Dan sering terjadi dia mencari orang yang bisa memperhatikan mereka. Bergabung dengan kelompok-kelompok yang bisa menyenangkan mereka. Mungkin kelompok-kelompok tawuran, kelompok balap liar, kelompok geng-geng yang lain yang membahayakan. Karena di kelompok itu bisa diterima. Jadi sangat penting sekali tentang peran seorang ayah di dalam keluarga. Nah, penyebabnya apa? Apa penyebab ketidakhadiran ayah dalam keluarganya? Yang pertama karena perceraian. Ayah bercerai dengan ibunya, dan perceraian ini bisa menyebabkan anak tidak mendapatkan peran ayah dalam hidupnya. Peran ayah. Tetapi juga bukan karena perceraian. Mungkin bapak ibunya bersatu, tetapi karena tuntutan pekerjaan, ayahnya harus pergi jauh. Mungkin di luar kota, dalam waktu yang lama. Karena tuntutan pekerjaan berbulan-bulan, tidak bisa pulang. Dan sering ibunya sendiri mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Dan yang paling sering terjadi, sering anaknya ini dititipkan ke neneknya di kampung halamannya. Ini berdampak seorang anak kehilangan gambar dirinya, kehilangan peran ayahnya. Sehingga berdampak hal-hal yang saya sebutkan tadi. Motivasinya rendah, nilai hidupnya rendah, pikirannya sesaat dalam kenikmatan sesaat, dan mengambil kenakalan-kenakalan luar biasa, bergabung dengan geng-geng dan kelompok-kelompok yang membahayakan. Ini disebabkan karena ketidakhadiran peran ayah secara nyata. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah sebabnya saudaraku sangat tinggi. Indonesia adalah negara 3 besar terjelek, di mana peran ayah tidak ada. Ya kenapa? Karena perceraian orang tuanya, karena seorang bapak pergi cukup jauh keluar kota, dalam waktu yang cukup lama, atau ayah bersama dengan ibunya ada dalam satu rumah, tapi ayahnya mengabaikan itu, sibuk dengan urusan sendiri. Sehingga peran ayah di dalam keluarga itu tidak nampak. Nah, saudaraku, di dalam firman Tuhan kita lihat, lalu apa dampak kehadiran ayah dalam keluarga? Jikalau ayah atau bapak itu nampak dalam keluarga, perannya nyata dalam keluarga, maka keluarga itu akan menjadi sehat. Lalu kembali ada survei dikatakan 70% anak putus sekolah adalah anak tanpa bapak. Tetapi keterlibatan bapak dalam mendidik anak itu meningkatkan prestasi anak itu. Jadi kalau bapak itu mengabaikan, prestasi anak merosot. Motivasinya nggak ada. Tapi kalau peran ayah nampak dalam keluarga itu,
maka anak akan menjadi semangat, termotivasi, sehingga meningkatkan prestasi anak dalam belajar atau berkarir. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada sesuatu yang kita renungkan pada hari ini. Walau lingkungan kita negatif, jadi misalkan ada seorang tinggal di lingkungan yang perkampungan ya, yang tingkat kriminalnya tinggi, misalkan di Jakarta ada beberapa tempat yang tingkat kriminal tinggi. Tetapi jika peran bapak nyata dalam keluarga itu, maka anak itu bisa terhindar dari pengaruh lingkungan yang sangat kriminal itu. Jadi kembali peran ayah sangat penting. Sangat penting, itulah sebabnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mendidik anak pertama-tama diperintahkan oleh Tuhan kepada para bapak. Kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai 7. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepada kamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Tuhan memberikan perintah ini terutama kepada bapak yang dibantu dengan ibunya tentunya. Bukan kepada gereja. Gereja hanya 1 jam mungkin bertemu anak-anak. Bukan kepada sekolah. Di sekolah juga mungkin setiap hari hanya beberapa jam ketemu. Tapi waktu terbanyak ada di rumah, itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada para bapak yang dibantu ibu supaya mendidik anak-anaknya. Dengan tidak jemu-jemu, dengan terus-menerus, dengan segala macam situasi, didiklah. Berkali-kali Tuhan katakan, didiklah mereka. Nah, saudaraku, kembali survei bahwa kalau bapak mempunyai kehidupan rohani yang baik, kemungkinan anak-anaknya itu 70% memiliki rohani yang baik juga. Tetapi kalau ibunya yang lebih rohani, kemungkinan besar anak-anaknya hanya 30%. Mereka memiliki kehidupan rohani 30% saja. Jadi kalau rohani bapak, kalau imamnya ini berperan aktif dalam mendidik kerohanian anak-anaknya, anak-anak itu kemungkinan besar 70% akan menjadi anak yang rohani, anak yang takut pada Tuhan, anak yang setia pada Tuhan. Tapi kalau ibunya yang setia, ibunya rohani, kemungkinan anak hidup rohani itu hanya 30%. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini yang kita baca tadi, saudaraku, budaya di Indonesia ini, ketika bapak pulang kerja, biasanya jarang yang, ketika ada waktu senggang, jarang yang ada pikiran ingin main dengan anak-anaknya. Biasanya kalau udah pulang kerja, mungkin lebih senang main game,
main HP, atau bahkan pergi nongkrong dengan teman-teman komunitasnya, ketimbang bersama keluarganya. Tapi budaya dengan orang-orang barat itu beda. Orang barat itu ketika ada waktu senggang, dia rindu bersama keluarganya, mengajak main anak-anaknya, olahraga bersama anak-anaknya. Sehingga mereka sangat dekat dengan anak-anaknya. Saya ingin sampaikan, saudaraku, kalau kita membaca dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai 6, dikatakan demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dikatakan dengan sangat keras, kerinduan Tuhan memanggil para bapak-bapak. Mungkin bapak ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, atau mungkin bapak-bapak yang mendengarkan firman Tuhan melalui siaran. Mari koreksi diri kita. Apakah kita sedang menjauh dari anak-anak? Apakah peran kita kepada anak-anak ini tidak ada? Mari kita akan bertobat. Anak-anak sangat butuh peran ayah. Kenapa? Karena pendidikan kepada anak-anak ini diserahkan kepada bapak. Dan itu dibantu oleh ibunya. Jadi pendidikan yang utama diserahkan pada para suami. Istri membantunya. Kalau perlu ada waktu, suami perlu hadir di tengah-tengah keluarganya. Saya mau sampaikan ke saudara beberapa hal ini untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu percaya dengan statement saya ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Banyak orang kehilangan keluarganya. Kehilangan keharmonisan keluarganya karena memburu hal yang lain. Apa gunanya? Apa tujuan seseorang bekerja? Pasti tujuannya supaya keluarganya bahagia, supaya keluarganya harmonis. Tetapi jikalau faktanya karena sangat sibuk bekerja, sibuk dengan yang lain, mengabaikan peran kehadiran seorang ayah, mungkin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tetapi ternyata keluarganya tidak harmonis. Pasti seorang bapak itu akan menyesal seumur hidup. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Orang tua dan anak perlu membangun komunikasi. Dalam kitab Maleakhi tadi Tuhan berkata, bapak-bapak, mari bertobat. Berikan perhatian kepada keluargamu, kepada anak-anakmu. Tunjukkan bahwa kehadiran kita nyata. Karena mereka sangat menanti kehadiran kita sebagai bapak. Bangun hubungan. Ketika ada waktu senggang, pakai waktu bersama keluarga. Jangan main sendiri.
Jangan pergi ke komunitas yang saudara senangi, lalu mengabaikan keluarga. Ingat, keluarga itu adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan paling berharga dalam kehidupan kita. Sadari waktu kita itu sangat terbatas. Berikan lebih banyak waktu untuk keluarga saudara, untuk istri, untuk anak-anak. Gunakan setiap ada waktu luang, gunakan untuk membangun hubungan dengan mereka. Supaya peran kita sebagai ayah itu nyata dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman ini. Segala yang kita capai dengan susah payah. Tapi jikalau akhirnya keluarga kita tidak berbahagia, pasti kita akan menyesal seumur hidup. Tapi sebaliknya, perjuangan kita untuk membangun keluarga, untuk hadir di tengah-tengah anak-anak kita, mungkin banyak pengorbanan, mungkin sangat lelah, mungkin menyita banyak waktu, tetapi pengorbanan itu nggak akan sia-sia. Jika nanti kita akan melihat anak-anak kita menjadi anak-anak keturunan ilahi yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua, yang sangat indah di mata Tuhan, pasti itu terbayarkan apa yang kita selama ini rasakan dalam beban kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami telah belajar firman-Mu, kami mengakhiri tema 1 bulan tentang keluarga, tentang mengapa Tuhan mendirikan keluarga di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu karena Tuhan ingin supaya kami menjadi kuat, supaya ketika ada masalah kami tetap kuat dan iman kami tetap bersama Tuhan. Karena Tuhan ingin membangun karakter melalui keluarga. Tuhan membangun keluarga di dunia ini karena untuk saling menyamakan, untuk saling melengkapi di antara suami istri dua yang sangat berbeda dipersatukan itu. Dan alasan yang keempat yang kita pelajari hari ini, karena Tuhan ingin supaya keluarga kita melahirkan generasi ilahi, bukan generasi anak-anak yang nakal, bukan generasi orang-orang yang memberontak, tapi generasi ilahi, generasi yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami bersyukur Tuhan berikan kami keluarga-keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang sedang belum berkeluarga, Tuhan bimbing mereka, sehingga mereka mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sebelum mereka membangun keluarga. Supaya mereka benar-benar memiliki keluarga yang sehat, keluarga yang baik. Sehingga dapat menghasilkan, dapat melahirkan generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rindu supaya bersama keluarga kami melayani Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami mengabdikan diri kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan pujian ini bersama keluargaku melayani Tuhan. Dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir.
mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita pujikan dari awal. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama. Mungkin selama ini saudara yang hadir di tempat ini, atau saudara yang ada di luar dan sedang mendengarkan siaran ini, mungkin engkau sebagai Bapa mengabaikan peran kita untuk mendidik anak-anak kita, yang itu diperintahkan Tuhan secara langsung kepada saudara, supaya anak-anak kita melahirkan keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan pasti juga akan mengasihi kedua orang tuanya. Ketidakhadiran peran orang tua, ketidakhadiran peran ayah dalam keluarga sangat berdampak fatal. Tapi kehadiran orang tua bapak secara nyata dalam keluarga bagi anak-anaknya akan memberikan respon. Keluarga itu menjadi keluarga yang sehat. Jadi mari kita berikan waktu yang lebih banyak untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Ketika ada waktu yang senggang, jangan gunakan untuk kesenanganmu sendiri. Main game, kumpul dengan orang-orang komunitas yang engkau senangi, sementara anak istrimu menantikan, sangat mengharapkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Kita akan menyanyikan pujian menjadi doa kita. Dalam pujian dikatakan supaya Tuhan memberikan kasih karunia, damai sejahtera dalam keluarga kita. Silakan saudara merenungkan firman Tuhan ini, dan kita akan jadikan pujian ini menjadi doa bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga.
kiranya Tuhan melindungi, menyinari dengan wajah-Nya. Bapak-bapak, sekali lagi saya ingatkan, jika engkau mulai mengabaikan peranmu, mari dengarkan apa yang dikatakan kitab Maleakhi tadi. Saatnya pertobatan, saatnya para orang tua bapak bangkit, fokus pada anak-anak, fokus pada keluarga. Kiranya pujian ini kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. sebab Tuhan melindungi, Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah pujian ini terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kita, memberkati
bapak-bapak melepaskan egonya. Kami berdoa untuk para bapak-bapak yang saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah mereka. Mungkin mereka mengabaikan perannya dalam keluarganya. Sangat banyak Tuhan anak-anak yang rusak, anak-anak yang hancur karena keegoisan seorang bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah bapak-bapak Kristen yang mengenal Tuhan. Jamah mereka, Engkau memanggil mereka supaya kembali hadir di tengah-tengah keluarganya, khususnya bagi anak-anaknya yang saat ini merindukan kehadiran anak-anak, kehadiran bapaknya. Biarlah ini menjadi doa kami, Bapa. Biar keluarga kami diberkati Tuhan. Damai sejahtera terjadi dalam keluarga kami. Dan kami menjadi generasi-generasi ilahi yang seperti Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin.